Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Prestasi ala mahasiswa dan profesional. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar malam minggu Sobat Ngulik semua? Lagi di rumah aja atau lagi nongki-nongki nih di kafe? Kalau lagi nongki-nongki di kafe, jangan lupa patuhi protokol kesehatannya ya. Nah, di episode kali ini, saya Megawati Sebagarian tidak sendirian nih. Saya bersama rekan saya, Novan Akbar. Pada episode Ngopi Podcast kali ini bakal membahas prestasi ala mahasiswa. Nah, ditemani oleh narasumber kita yang keren banget sih. Beliau merupakan ASEAN Marketing Manager of MMC Chemical Company Philadelphia. Siapa lagi kalau bukan Kak Indra Vipal sendiri. Halo Sobat Ngulik, selamat malam minggu semuanya. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja nih kita undang Kak Indranya aja ya. Langsung aja nih Kak, boleh cerita dulu nggak sih soal educational background, terus karir dulu, terus aktivitas saat ini, sama sedikit personal life biar lebih menjadi pemahaman. Oke, terima kasih Novan. Teman-teman semuanya, selamat bermalam minggu dan pastikan malam minggunya juga aman ya. Tadi udah disebutkan, kalau memang mau ketemu sama yang lain-lain, pastikan ikutin protokol. Dan salam sehat untuk semuanya. Nah, untuk pertanyaan pertama sebenarnya bisa panjang banget ya, Van. Ini jawabannya gitu ya, karena memang saya dari dulu orangnya tipe yang suka mencoba sesuatu yang baru. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang saya alami, baik dalam perkuliahan maupun dalam dunia profesional karier. Tapi saya bisa cerita sedikit. Saya asalnya dari Kaban Jahe, Sumatera Utara, jadi ketahuan ya. Jadi maksudnya kalau di IPB itu kan melting pot, jadi kumpulan dari anak-anak daerah yang berkumpul. Nah itu membuat saya menjadi orang yang lebih adventurer gitu loh, orang yang lebih eksploratif karena masuk ke dalam dunia yang baru. Terutama waktu itu waktu pertama diterima di IPB, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, saya alumni 38, berarti masuknya tahun 2001, saya lulus tahun 2005, dan setelah itu saya melanjutkan ke S2 melalui program The Scholar Metro TV, waktu itu beasiswa tahun 2006. Kemudian setelah beasiswa itu saya kemudian melanjutkan pekerjaan atau karir di dunia corporate. Tapi sebelum S2 itu sebenarnya saya sempat bekerja di Sekretariat ASEAN. Waktu itu memang ada proyek dari ASEAN dan Australia tentang kebijakan ekonomi. Nah, setelah saya lulus dari FEU, dari Magister Management, saya kemudian membangun profesional career di dunia korporasi, ya, di dunia corporate. Dan mulai dari sana sebenarnya saya bekerja di multinational company. Waktu itu saya bekerja di pertama-tama di Monsanto itu perusahaan dari Amerika, kemudian lanjut ke BASF, saya sempat di HM Sampurna, afiliasi Philip Morris, kemudian sekarang di FMC Agriculture Manufacturing. Jadi overall karir saya memang dibangun di multinational company dan berkecimpung di dunia pertanian. Mungkin ini juga ada cerita khususnya karena seperti diketahui Tanah Karo kan pertanian gitu ya. Terus waktu itu saya juga bertanya-tanya nih, karena banyak yang bertanya-tanya lulusan IPB apa nih kontribusinya ke ekonomi, ke agriculture gitu, ke pertanian gitu kan. Saya pikir oke, pertanyaannya saya jawab juga nih tantangannya gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke perusahaan pertanian. Kemudian terakhir kali untuk pendidikan saya menempuh S3 dan lulus di Universitas Brawijaya tahun 2018 yang lalu, juga berkonsentrasi di ilmu manajemen, dan sampai sekarang saya masih di FMC seperti yang disebutkan, dan saya tinggal di Pondok Gede bersama istri dan 2 orang anak saya. keren banget sih Kak. Semoga Sobat Ngulik bisa ngikuti jejak dari Kak Indra ya. Terus ini Kak, menurut Kak Indra sebagai mantan mahasiswa berprestasi ya Kak, dari S1 sampai S3, sebenarnya menurut Kakak kesuksesan seorang mahasiswa itu dapat di... Halo Mega. Ya, Novan bisa dengar saya ya? Bisa ya? Oke. Kalau saya bisa pahami tadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih ukuran kesuksesan untuk seorang mahasiswa gitu ya? Dan ya, pertanyaan ini menurut saya relevan ditanyakan ke saya karena saya udah
menurut saya menjadi mahasiswa sepanjang hidup saya gitu ya, karena S1, S2, S3 gitu ya, dan masing-masing itu punya ceritanya sendiri, masing-masing punya tantangannya sendiri gitu. Nah, pertanyaan ini sangat lazim sebenarnya ya, ditanyakan tidak hanya waktu kita kuliah atau kita jadi mahasiswa, tapi juga dalam semua fase kehidupan kita. Jadi terus terang sampai sekarang saya pun selalu berusaha memaknai arti kata sukses itu sendiri gitu. Jadi memang tidak ada satu definisi tertentu, dan kalau saya bisa cerita bahwa di sepanjang perjalanan hidup saya di akademisi maupun di karir profesional, sukses itu memang adalah sebuah proses gitu ya. Jadi ketika kita sudah mencapai suksesnya itu nggak berhenti gitu. Jadi nggak berhenti di situ. Jadi bukan merupakan satu titik akhir, tapi lebih ke proses. Dan proses itu artinya proses-proses dari yang terkecil sampai terbesar. Terkecil dan terbesar maksudnya dalam setiap proses dan step-step atau langkah kehidupan kita, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang paling besar di hidup kita, itu bisa mendefinisikan arti dari sukses. Nah, balik ke pertanyaan awalnya, kalau mahasiswa apa nih definisi sukses kita gitu ya? Mungkin teman-teman juga punya definisi yang berbeda ya. Kalau menurut saya sih, kalau sebagai mahasiswa, kata sukses itu harus dekat dengan peran utama kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi contoh, karena peran kita adalah peran untuk belajar, peran untuk menuntut ilmu, dan dari sana ada KPI-nya tersendiri ya, menunjukkan apakah kita sudah mendapatkan ilmu dengan baik, apakah kita sudah katakan menerapkan ilmu dengan baik, dan itu ada tesnya gitu. Tesnya itu biasanya apa? Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, sampai kita nanti mempertahankan skripsi kita gitu sebagai syarat kelulusan. Jadi menurut saya sukses itu ya harus bisa fulfill atau achieve semua kriteria-kriteria ini gitu, yang memang sangat dekat dengan peran kita sebagai mahasiswa. Jadi ada yang bilang, nggak peduli IPK tinggi, IPK biasa-biasa aja juga udah terbilang sukses gitu. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman memang merasa bahwa IPK biasa-biasa aja sukses atau IPK tinggi itu sukses, nggak masalah. Tapi yang penting memang sudah ditargetkan dan memang sudah mencerminkan peran kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab dong. Kita udah ngikutin proses belajarnya, kita udah mengikuti seri-seri sharing ilmunya, dan ketika dites ya harus menunjukkan hasil yang baik. Nah, itu baru kita definisikan sebagai sukses gitu. Nah, terus satu hal lagi, mungkin kalau saya dulu juga menilai kesuksesan itu bukan berarti kita harus benar-benar dapat nilai tinggi atau menang sebuah kompetisi gitu ya. Karena saya dulu suka berkompetisi sebenarnya. Sukses itu saya lihat juga bagaimana kita sebagai individu itu lebih baik daripada sebelum kita mengikuti sebuah proses. Jadi contoh, saya di awal semester 3, IPK saya waktu semester 1 dan 2 itu 3,5 misalnya. Nah, saya akan merasa saya sukses ketika saya bisa mempertahankan itu di semester 3 atau bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, itu satu. Nah, tapi ada juga ketika saya ngikutin lomba, tapi ngikutin lombanya saya belum menang. Nah, saya juga merasa sukses karena apa? Karena saya sudah berani mencoba, saya sudah berani memasukkan karya saya dalam penilaian, tetapi kalah menang menurut saya itu second thing gitu. Jadi, tapi perubahan saya lebih baik, menjadi individu yang lebih baik sebelum saya mengikuti lomba dan setelah saya mengikuti lomba. Jadi, saya pikir ada banyak contoh real ya di kehidupan mahasiswa, tapi jangan takut untuk mendefinisikan sukses itu sendiri, mulai dari hari yang paling kecil, achieve, dan nikmati itu sebagai proses. Jadi bukan sebagai tujuan utama banget. Jadi waktu udah sukses, dapat IPK tinggi, udah kelar gitu, enggak. Tapi find another step, find another process yang bisa mendefinisikan suksesnya lebih baik lagi. Gitu. Jadi intinya tuh karena term sukses itu yang berbeda-beda sebenarnya, berarti tergantung lagi sama purpose orang-orang itu sendiri kan Kak sebenarnya. Jadi kayak sebagai mahasiswa tuh perannya apa, jadi kita harus menselaraskan ya itu tadi soal sama peran mahasiswa terus. Nah, kalau untuk dilihat-lihat nih track record Kakak kan keren banget ya, boleh dibilang nggak sih berapa persen kontribusi pendidikan tinggi terhadap karir Kakak gitu? Oke. Nah, ini juga terima kasih Novan ya pertanyaannya. Menurut saya ini juga sesuatu yang sering banget ditanyakan. Tadi saya udah bilang juga ya, kadang-kadang orang melihat kamu lulus IPB terus kontribusimu ke pertanian seperti apa gitu kan ya. Nah, ini merupakan contoh real dari pertanyaan itu gitu. Apa sih continuity atau kaitannya antara ilmu yang kita pelajari dengan apa yang kita terapkan di dunia kerja atau di dunia setelah akademisi gitu ya, setelah dunia pendidikan. Nah, kalau buat saya sebenarnya kita seharusnya juga tidak
betul-betul saklek untuk mendefinisikan pertanyaan tersebut. Karena kesannya gini, kalau misalnya saya lulus ekonomi, berarti saya harus jadi ahli ekonomi gitu kan? Atau saya lulus manajemen misalnya, terus manajemennya saya ambil katakan manajemen keuangan, berarti saya harus bekerja di sektor keuangan atau peran saya memang harus keuangan. Nah, kebetulan saya nggak mendefinisikan sambungannya seperti itu gitu ya. Alhamdulillah ya, maksudnya saya nggak secara saklek bikin, oh ya udah gue harus jadi ekonom nih karena gue ilmu ekonomi gitu, nggak gitu ya. Jadi kebetulan saya berusaha memahami arti pertanyaan itu, apa kontribusi kita dan apa kaitan keilmuan kita dalam pekerjaan kita nanti gitu kan. Nah, saya jelaskan dari pengalaman real saya waktu saya lulus S1 itu saya ilmu ekonomi, dan kebetulan saya beruntung ya, saya merasa beruntung saya bekerja di Sekretariat ASEAN yang memang bekerja untuk proyek-proyek terkait dengan kebijakan ekonomi ASEAN dan Australia waktu itu. Nah, itu kan nyambung banget ya, artinya semua yang saya pelajari, mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi moneter, ekonomi publik waktu itu nyambung dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Nah, saya pikir saya beruntung dalam hal itu karena nyambung gitu ya, dan nyambungnya itu memang nyambung yang sangat direct gitu. Tapi pada akhirnya setelah saya ngelewatin juga S2 dan S3 gitu ya, sebenarnya nggak harus seperti itu sambungannya gitu loh. Jadi memang di S1 itu kan kita diajari lebih ke analytical thinking, kemudian critical thinking, kemudian problem solving, dan to some extent memang complexity ya, some complex issues gitu. Nah, jadi teman-teman coba didalami itunya, soft skill itu gitu ya. Jadi knowledge yang benar-benar tidak secara direct, karena katakan manajemen harus tentang pengelolaan, harus tentang perencanaan. Menurut saya manajemen cukup general dalam hal soft skill ya, dan bisa masuk kemana aja gitu. Jadi ke sobat ngulik semua, apapun backgroundnya misalnya ya, itu jangan batasi ke hard skill-nya aja. Ketika misalnya kalian belajar tentang ilmu peternakan, terus kalian harus istilahnya pokoknya yang nyambung itu cuma breeding gitu, atau memelihara ternak. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Dan justru di S1 kita juga diajarkan bagaimana berwirausaha, bagaimana memanfaatkan value, terus bagaimana istilahnya memasarkan. Kan di S1, jadi menyambung ke pertanyaannya, nyambung nggak sih yang saya pelajari di S1 dengan pekerjaan saya? Ini nyambung banget, selama memang saya juga belajarnya yang benar gitu ya. Jadi mungkin kenapa kadang-kadang orang rasa nggak nyambung, karena mungkin mereka juga belajarnya nggak benar waktu pendidikannya gitu. Tapi kalau dipelajari dengan benar, baik itu hard skill yang dipelajari atau soft skill yang dipelajari, itu akan sangat berperan apapun sektor yang kita pilih untuk berkarir nantinya. Ini kan Kak, kita kan sebagai mahasiswa nih bisa ngelatih soft skill-nya mulai dari sekarang ya Kak, biar bisa kedepannya lebih mampu dalam menghadapi dunia itu. Terus Kak ada Betul sekali. pertanyaan lagi nih Kak, kan setiap orang kan memiliki ambisi ya Kak, mengalami titik tertinggi, titik terendah dalam hidup. Begitu juga sebagai pekerja, pebisnis, juga mahasiswa. Menurut Kakak, tips terbaik mengelola stres dan ambisi serta cita-cita bagaimana ya Kak? Apalagi kan Kakak udah di akhir nih Kak ya, udah di end game gitu istilahnya. Apalagi yang mau Kakak capai gitu Kak, apalagi? Oke, ini pertanyaan yang seru juga ya, karena termasuk bagaimana kita mendefinisikan are we in the end game or are we stay in the game gitu kan. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau jelasin sedikit. Kalau menurut saya rasa setiap orang itu harus mengasah persistensi, determinasi, dan emosi. Artinya ketika kita membuat pilihan apapun, pasti kita akan diperhadapkan dengan konsekuensi yang berbeda gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengelola diri kita sendiri menjadi composure dan self control untuk menghadapi segala konsekuensi ini. Nah, itu tadi yang tadi kita sebut, kadang-kadang kita bilang konsekuensi dari setiap tindakan, setiap pilihan yang kita lakukan adalah bisa sukses atau bisa tidak sukses gitu ya. Nah, buat saya setiap hasil dari setiap proses itu memberikan pembelajaran tertentu gitu ya. Dengan menjadi persisten, itu kita tidak mudah menyerah dan juga tidak gampang berpuas hati. Artinya ya tadi, ketika saya mencapai sukses, saya nggak lebay gitu, bahasa sekarang ya. Jadi istilahnya kalau saya gagal, saya nggak lebay, sedih banget, baper banget. Ya oke, take it as a learning gitu. Pasti ada pembelajaran. Apalagi kalau tadi target kita mengikuti sebuah kegiatan, mengikuti sebuah proses, itu adalah menjadi the better us gitu.
gitu, the best version of ourselves gitu kan. Nah itu pasti nggak akan membuat kita sangat down. Begitupun ketika kita sukses, kita juga nggak lebay untuk celebrating it. Celebration is okay gitu ya, apalagi kalau kita menang atau kita achieve our goals. Menurut saya selebrasi itu harus benar-benar dinikmati sehingga bisa menjadi sebuah milestone yang akan memberikan motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang setelah persistensi, determinasi ya. Determinasi menurut saya mungkin hampir sama dengan persistensi ya, tapi saya artikan lebih ke continuous improvement. Jadi we are very determined to continuously improve gitu. Jadi kalau kita udah merasa berhasil, jangan berhenti, lanjutin ke keberhasilan berikutnya dan temukan kegiatan-kegiatan atau bahkan proses-proses yang memberikan dampak yang lebih luas gitu. Jadi katakan ya kita selama ini udah mendapatkan IPK yang bagus dan it's good to us. Tapi bayangkan kalau teman-teman mendapatkan IPK bagus, knowledge-nya juga improve, cara belajarnya juga diperbaiki, akhirnya kita juga bisa memberikan inspirasi ke teman-teman kita yang lain. Atau bahkan good thing-nya adalah mengajari mereka tips dan triksnya supaya juga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ya tanpa harus jadi lebay dan menggurui ya, karena again menurut saya terutama dalam masa-masa perkuliahan kita itu sama-sama sebagai pembelajar. Jadi kita bisa mengajarkan teman kita, pada saat bersamaan kita juga bisa belajar dari mereka seperti itu. Nah terus terakhir yang emosi. Emosi kalau menurut saya memang harus banyak dikaitkan dengan spiritualitas juga ya. Artinya it's okay fail gitu. Ketika kita gagal, it's okay embrace it gitu. Sedih pasti kalau gagal, kecewa pasti kalau gagal. Tapi ya jangan lama-lama gitu kan. Harus find another way untuk get it back, terus bangkit lagi dan berjuang lagi gitu. Nah ini yang harus bisa diasah gitu ya, karena memang manusiawi sekali ketika kita merasa ada aspek emosi yang harus dikelola gitu ya, ketika menjalani setiap proses dalam kehidupan kita. Dalam hal ini proses dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Nah, jadi dari sana kelihatan ya bahwa saya itu sangat menikmati proses sebenarnya. Ya, apapun hasilnya, memang saya juga men-set target, I create the target and I want to achieve the target. Tapi apapun hasilnya, saya lebih orientasi kepada menikmati proses dan be a better me dengan menjalani semua prosesnya. Jadi to that extent, ke pertanyaan apakah I am in a specific end game now, saya bilang saya nggak ada end game. Tapi I want to always make sure I end to end impactfully gitu. Jadi again I'm still in a game, then I believe that I'm if not or if I finish one game I will continue to have another game gitu. Jadi I don't have an end game to that question gitu ya. Tapi I want to make sure I end the game with a grace, with a with the highest impact to myself and to my surroundings gitu. Nah, jadi sobat ngulik. Jadi lebih ke kita bagaimana kita ngelihat kesuksesan sebagai proses dan kayak itu tuh long term game gitu kan, Kak. Nah, habis itu kalau tadi kan udah ngomongin yang ambisi berat-berat gitu. Nah, sekarang untuk kakak yang punya track record bagus itu, hobi sama waktu luangnya dipakai apa sih sebenarnya? Terus ada tips nggak buat supaya kita dapat work life balance-nya gitu loh? Boleh Kak, boleh jawab? Oke, thank you Novan. Jadi balik lagi, setiap orang pasti punya punya their own hobby gitu ya, atau their own passion gitu ya. Nah, menurut saya teman-teman temukan passion itu ya, dan selama passion itu tidak merugikan diri Anda sendiri dan tidak merugikan orang lain, lanjutkan passion itu gitu. Jadi kita gini, karena jangan sampai gini ya, teman-teman memahami bahwa definisi suksesnya Kak Indra itu tadi udah dijelasin, berarti I need to copy that gitu. Itu beda, karena kenapa saya bilang beda? Karena ini nyambung ke pertanyaan yang terakhir ini, karena kita punya hobi yang beda, kita punya passion yang beda gitu ya. Jadi memang harus temukan passion itu dan nikmati, dan pastikan memang dia berdampak ke kita dan ke sekitar kita. Nah kalau saya sendiri, hobinya apa sih di waktu luang gitu ya? Nah saya itu orangnya dari dulu saya senang nyanyi, senang menulis dan membaca. Jadi ini tiga benar-benar dominan gitu ya. I mean I also do some sport gitu, tapi memang kalau saya lihat-lihat tiga ini lebih dominan gitu, yang tadi ya, yang menyanyi, menulis, membaca. Nah, saya beruntung, saya bisa bilang saya beruntung masuk IPB, karena IPB kan Ria Suara dan juga terlibat dalam organisasi di sana. Nah, semua waktu luang saya
sampai sekarang juga saya masih join paduan suara ya, dan itu memang sebagai salah satu proses untuk stress relief ya. Ketika kita punya hobi nyanyi, mancing atau apapun itu gitu ya, memancing di kolam atau dimanapun gitu ya, itu kan benar-benar kita sesuatu yang kita enjoy because we really like it gitu kan. Nah jadi temukan hobi itu, temukan passion itu ke teman-teman, dan kita katakan tadi stress relief juga sebisa mungkin berdampak juga ke sekitar kita dengan lebih baik. Nah yang hobi saya yang terakhir ini tadi ditanyakan juga ya, supaya produktif gitu ya, apa kaitannya gitu ya. Nah saya suka menulis, dan dari dulu saya sering ikut kompetisi menulis gitu, dan menurut saya menulis adalah salah satu cara untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran saya. Dan kebetulan sebagai mahasiswa memang kita mau nggak mau harus suka nulis gitu ya, apakah itu sebagai hobi atau sebagai kebutuhan atau requirement dalam perkuliahan. Dan itu adalah keberuntungan Asian. Sampai sekarang saya suka menulis, ada beberapa proyek yang masih menggantung sekarang, karena saya dulu nulis novel juga untuk membiayai kuliah S2 saya, meskipun beasiswa tapi living cost itu tetap saya biayai dari menulis. Jadi secara produktif menurut saya menulis bisa menjadi hobi yang produktif juga. Pada saat bersamaan bisa menuangkan ekspresi, bisa juga menjadi stress relief. Jadi sekali lagi, saya punya hobi menyanyi, membaca, menulis. Teman-teman mungkin punya hobi yang lain, nah gunakan itu gitu. Dan sebisa mungkin kalau bisa lebih produktif dan berdampak ke orang lain, itu jadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi intinya Sobat Nguli, kalau bisa kita mulai sekarang cari hobi kita apa, supaya kita bisa kedepannya lebih produktif. Seperti Kak Indra tadi kan menulis itu bisa membuat jadi produktif ya kan Kak? Betul. Selanjutnya nih ya Kak, berdasarkan pengalaman Kakak, baik di bidang akademik maupun profesional, bagaimana sih Kak cara Kakak menemukan tujuan hidup semacam, yes, this is my way, atau kayaknya saya cocok nih di bidang ini, bisa di-share nggak Kak? Oke. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, apalagi mahasiswa, termasuk yang tadi ya pertanyaan yang awal, nyambungnya nanti ilmunya gimana gitu ya, yang udah dipelajarin, sambungan ke dunia profesionalnya seperti apa. Nah tapi kalau saya pahami pertanyaan ini kan lebih kayak bagaimana akhirnya akan menggeluti bidang ini dalam aspek profesional. Nah ada dua stage sih yang perlu kita lihat. Yang pertama stage waktu kita masih dalam tahap pencarian jati diri sepenuhnya gitu ya. Apalagi waktu kuliah ini kan, apalagi S1 ya, ini kan kita di fase yang benar-benar harus dituntut menjadi lebih independen ya. Terus memutuskan apa yang mau kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik dibanding waktu SMA ya. SMA kan kita masih kebanyakan tinggal sama orang tua, mungkin ada yang asrama atau pesantren, ada juga ya. Tapi maksud saya di kuliah ini kan kita jadi lebih bebas, dalam artian bebas menentukan bagaimana step-step yang mau kita ambil dan tujuan apa yang akhirnya mau kita achieve pada saat akhir dari perkuliahan. Nah selama fase ini menurut saya salah satu caranya adalah supaya kita tahu apa yang mau sebenarnya kita cari, itu adalah open minded ya. Terbukalah untuk segala sesuatu yang baru gitu. Tapi memang ya tergantung lagi ya, balik kita masing-masing punya hal-hal yang prinsipil, dan buat saya hal-hal prinsipil itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan religi ya. Again, bukan istilahnya membeda-bedakan agama satu dengan lain, enggak, tapi lebih ke core apa yang kita pelajari dari agama kita ya, termasuk istilahnya bagaimana kita istilahnya bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan Maha Esa mau dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita juga memperlakukan sesama kita. Jadi itu menurut saya sesuatu yang core banget gitu, yang harus diketahui ketika kita mau open minded, menerima banyak inputan, menerima banyak poin-poin dalam kehidupan kita. Nah ketika kita open minded berarti kan kita jadi lebih ingin mencoba yang baru, dan mungkin itu sangat total di risk calculate the risk gitu ya. Jadi setelah kita pengen coba yang baru dan kita mengukur resikonya dan kita mau mengeksekusinya, mau terjun di dalamnya, itu akan membawa kita ke pembelajaran dan pengalaman untuk membandingkan sebelum saya melakukan hal itu dan setelah saya melakukan hal itu, dan saya mencoba hal-hal baru lainnya, saya mencoba hal-hal yang pengalaman-pengalaman baru lainnya, kemudian kita punya komparasi kan, akhirnya kita bisa lihat, oh yang ini nih cocok sama saya gitu.
Jadi jangan menutup diri untuk mencoba yang baru sebelum memutuskan akhirnya ini yang cocok sama saya gitu. Karena balik lagi kita ini masih dalam proses belajar gitu. Sobat Ngulik masih dalam proses pendidikan, masih proses pencarian gitu. Jadi izinkan untuk banyak hal dicoba gitu ya, tapi tetap prinsipil ya, dicoba dan kemudian pelajari dari setiap aspek itu. Jadi katakan misalnya teman-teman mau join organisasi, nah join organisasinya bisa di BEM atau himpunan mahasiswa gitu ya, atau himpunan yang lainnya gitu di luar kampus segala macam. Nggak apa-apa, coba aja semuanya. Kalau saya akan sangat menyarankan untuk coba semuanya, kemudian temukan setiap pembelajaran yang diambil. Jadi kalaupun ikut itu jangan pasif gitu loh. Jadi harus aktif dan terima semua konsekuensinya gitu ya. Nah ini juga masuk yang saya bisa dapatkan dari pengalaman saya dulu ikut katakan berapa ya, ada 6 atau 7 organisasi selama saya kuliah. Karena apa? Karena saya kalau udah ikut organisasi terus keteteran di kuliah juga nggak bagus kan. Balik lagi tadi saya syarat suksesnya itu ya harus sukses di perkuliahan juga karena saya mahasiswa gitu kan. Nah kemudian dari sana saya akhirnya jadi belajar untuk mengelola waktu saya dengan baik, mengelola interaksi dan komunikasi saya dengan orang-orang dengan baik dan seterusnya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, ketika kita mau mencari, this is my way, izinkan dulu gitu loh. Kita coba banyak hal, dan kemudian being active ya dalam hal itu, artinya aktif untuk mencari apa sebenarnya yang kita cari gitu, dan kemudian menentukan, ini akhirnya keputusan yang akan saya ambil, ini pilihan saya. Tapi satu hal, Sobat Ngulik, dalam dunia karir nantinya, sebenarnya kita dihadapkan dengan banyak banget pilihan yang lebih beragam dari dunia kuliah gitu ya. Jadi katakan tadi saya bilang saya memulai saya juga berkecimpung dalam marketing, terus saya berkecimpung dalam operation, kemudian sekarang strategic, terus sustainability segala macam. Nah ketika kita memasuki dunia luar itu akan semakin banyak pilihan. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita membuat mentalitas sebagai seorang pembelajar, karena akan ada saja hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita, jadi kita harus belajar gitu. Nah pada saat itu barulah kita tentukan, dikerucutkan, ternyata seorang rival akan lebih membangun karir di dunia pertanian seperti apa yang saya lakukan sekarang. Meskipun dunia pertanian itu bukan berarti kan saya harus buka greenhouse atau buka lahan gitu ya, tapi saya bisa dari segi kebijakannya, saya dari manajemennya, menjual produk-produk yang membantu petani, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri contohnya, that's how I find my way. Dari dulu memang seperti saya bilang, ada pertanyaan mendasar, orang-orang tanya, lulusan IPB ke pertanian apa? Menurut saya itu saya bawa sampai sekarang. Dan itu menjadi referensi saya untuk menemukan, this is my way. I want to build my career here. Tapi apakah ini akan menjadi sama 5-10 tahun ke depan? Nah ini balik lagi, saya izinkan diri saya untuk berproses dan saya nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bekerja dalam sektor yang sama, berarti I already find my way, seperti itu. Jadi gitu ya Sobat Ngulik, jadi kayak kita tuh kalau misalnya untuk yang belum mendapatkan passionnya atau way-nya tuh gimana, jadi emang harus terbuka untuk many option kan, untuk banyak opsi. Lalu yang penting itu risk calculated dan sesuai dengan purpose driven. Nah, yang terakhir nih Kak, ada pesan nggak Kak untuk fresh graduate dan mahasiswa yang mau sukses berkarir di multinational company dan menemukan tujuan hidup juga Kak? Oke. Ini karena sangat spesifik pertanyaannya ya, dan ada yang general juga ya. Artinya satu, supaya nanti bisa berkarir di multinational. Kebetulan saya juga pengen sharing dalam bentuk buku nanti, karena saya udah 10 tahun lebih berkarir di dunia multinasional gitu ya, dan saya pikir cerita orang akan beda-beda, zaman juga berbeda sekarang ya. Artinya kesempatan untuk bekerja di multinasional waktu zaman saya dengan zaman sekarang itu lebih besar banget di zaman sekarang, karena investor asing itu kan banyak masuk ya melalui startup teknologi segala macam. Jadi memang balik lagi, kalau teman-teman ngerasa teman-teman ada passion bekerja di dalam sebuah organisasi yang global minded, tidak hanya katakan di dalam satu culture tertentu gitu ya, maksudnya culture background tertentu,
itu bisa banget untuk mencoba di multinational company. Tapi jangan dibatasi multinational company itu cuma perusahaan-perusahaan besar aja gitu ya. Perusahaan kecil pun banyak yang multinational. Itu tergantung balik lagi apa passion kita dan kira-kira kita mau menggeluti apa. Dan nggak apa-apa, coba dulu aja. If you wanna try, give your time to try gitu ya. Ketika nanti mau masuk multinational. Nah kalau dari saya tipsnya mungkin dari pengalaman saya dan mudah-mudahan bisa relevan ke teman-teman. Ada satu hal prinsip atau mungkin satu hal utama ya yang membuat saya the one who I am today. Mungkin anak-anak sekarang bilangnya ambi ya, karena saya dulu suka banget kompetisi gitu. Jadi anak-anak sekarang mungkin bilangnya ambi banget sih gitu ya. Buat saya ini salah satu hal yang juga kalian harus asah gitu loh. Ini tips saya untuk kalian masuk multinational company. You need to be familiar with competition. Oke, jadi jangan takut untuk berkompetisi. Nah, tapi poinnya gini, saya belajar untuk berkompetisi itu along the way. Akhirnya saya menemukan makna yang orang-orang suka bilang berkompetisi itu adalah tentang bukannya kan waktu kompetisi kita akan berhadapan dengan orang lain gitu ya. Artinya kalau mau memenangkan ya kita akan harus head to head dengan orang lain ya. Dan orang lain itu bisa dari universitas lain, bisa dari teman kita sendiri, segala macam. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita berkompetisi itu ada dua hal yang akhirnya bisa kita fulfill. Pertama adalah kalau teman-teman ya, mungkin ada yang suka kompetisi juga nih sobat ngulik gitu ya. Coba deh kalau kalian lomba karya tulis gitu. Nah, menurut saya waktu kalian lomba karya tulis itu, kalian pasti first step-nya itu mengalahkan diri kalian sendiri. Yaitu kalian harus disiplin, kalian harus menulis, kalian harus face that deadline gitu. Jadi itulah salah satu keuntungannya ketika kita berkompetisi. Because by default kalian sudah berkompetisi dengan diri kalian sendiri karena ada target yang harus kalian penuhi, ada kemalasan yang harus kalian lawan, ada karya yang harus kalian hasilkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian berkompetisi dengan orang lain. Nah, disinilah kadang-kadang orang ngerasa lu ambi banget sih, suka banget kompetisi segala macam gitu ya. Nah, jangan disalahartikan seperti itu karena justru kompetisi itu membuat kalian bisa membenchmark diri kalian dengan scope yang lebih luas, bukan dengan personel ya, tapi scope yang lebih luas. Ini yang tadi saya bilang, karena peserta lomba itu kan nggak cuma 1-2 orang gitu loh, kita itu kayak nggak bertanding atau berlomba saling melawan kan. Sebenarnya itu dalam satu ekosistem lomba gitu. Jadi istilahnya semua orang bring their own karya gitu ya, bring their own thing, dan kemudian akhirnya kalian dituntut untuk bisa dibandingkan dengan hal tersebut dan akhirnya ditentukan pemenangnya gitu. Jadi ini adalah pembelajaran juga, bukan tentang siapa yang kita lawan, tapi tentang apa yang akhirnya kita conquer, apa yang akhirnya kita taklukkan. Jadi bagaimana intinya ke multinational companies ketika teman-teman berkarir? Artinya kalian akhirnya bisa mengalahkan diri kalian sendiri. Pembelajaran dari kompetisi tadi, kalian akan bisa mengalahkan diri kalian sendiri. Multinational company most of the time itu punya deadline. Ya, deadline itu yang harus dipenuhi dan itu project-project yang punya kompleksitas yang berbeda-beda. Jadi kalau mau bisa successful, ya kalian harus sudah terbiasa menghadapi kompleksitas seperti itu. You need to be familiar with how you control yourself, how you compete with your own self. Ya, kemudian di multinational company, ya katakan seperti tadi saya bilang, kita harus siap juga dengan culture yang berbeda dan kita akan berinteraksi dengan negara-negara berbeda. Indonesia categorized as negara berkembang ever since gitu ya, meskipun sekarang sudah develop. Jadi semua perusahaan-perusahaan asing itu melihat Indonesia sebagai gem gitu loh, sebagai batu mulia gitu. Nah, tapi poinnya adalah kita ketika diperlakukan atau under spotlight sebagai batu mulia, ya kita harus menunjukkan kualitas sebagai batu mulia. Karena apa? Kalian akan di-compare dengan orang-orang dari negara lain. This is the real globalization gitu loh. Jadi ya kita nggak cuma sama orang Indonesia aja, tapi sama orang Amerika, sama orang Jerman, dimanapun perusahaan ini punya cabang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa compete, ya bagaimana kita bisa successful kan gitu. Tapi balik lagi, compete in a context of we bring values to our company gitu ya, dan we also conquer ourselves karena kita harus menjadi lebih baik lagi, termasuk tadi fulfill deadline segala macam. Itu menjadi syarat utama kalau kalian ingin berkarir di multinational company. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bahasa ya. Artinya sobat ngulik kalau misalnya nanti mau berkarir di multinational company, itu bahasa harus sudah
sudah harus diperbaiki. Dari sekarang harus familiar with English terutama gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat, aduh saya nanti mau bekerja di perusahaan Prancis misalnya, saya ngelihat kok kayaknya ini perusahaan Prancis bagus banget ya untuk development my career and my interest as well to the product they produce gitu kan. Nah itu berarti kalian harus belajar bahasa Prancis juga, belajar bahasa lainnya. Tapi bahasa ini dulu memang sebuah hal yang secondary. Jadi kalau sekarang buat saya primary. Jadi by default, if you want to build your career, nggak cuma di multinational companies, tapi juga di all companies today, kalian harus bisa berbahasa asing. Gitu. Jadi dua hal, satu tadi get familiarized with your competitiveness, ya. Terus yang kedua adalah your language, ya. Your language still need to be improved. Menurut saya itu dua hal. Di luar ada banyak hal lainnya, tapi menurut saya itu yang paling dominan gitu dari apa yang saya pelajari selama ini. Oke. Wah, keren banget ya dari Kak Indra. Sangat menginspirasi. Jadi, Sobat Ngulik, intinya itu mulai sekarang kita sebagai mahasiswa udah bisa nih cari soft skill yang bisa kita latih mulai dari sekarang. Kemudian cari hobi-hobi kita supaya kedepannya kita bisa menghadapi era globalisasi. Terus ada pepatah yang bilang suatu proses tidak akan mengkhianati hasil. Sama seperti tadi Kak Indra bilang, lebih menghargai proses daripada hasil itu. Seperti kita diri sendiri ya, kita harus lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Nah, gimana nih Sobat Ngulik? Narasumber kita keren banget kan? Sobat Ngulik bisa nih komen di bawah siapa narasumber yang pengen kita hadiri di episode selanjutnya. Saya, Digo Bagaria, bersama rekan saya, Novan Akbar, pamit undur diri. Stay tune terus ya di episode Ngopi Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!